Hai pecinta bola, kembali lagi di Football News HW Channel, update berita bola tiap hari. Kali ini saya akan membahas berita kemenangan Manchester United atas Omonia di leg kedua Europa League. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Manchester United hanya menang 1-0 ketika kedatangan Omonia di Old Trafford Jumat dini hari. Gol tunggal Manchester United dicetak oleh pemain pengganti Scott McTominay pada menit ke-90+3. Catatkan 34 kali peluang serta bermain gemilangnya kiper Omonia Francis Usubu yang mencatatkan 11 kali penyelamatan membuat MU hanya mampu mencetak 1 gol saja. Dengan kemenangan ini, posisi MU tidak berubah dan tetap berada di posisi kedua klasemen sementara di bawah Real Sociedad. MU berpeluang keluar sebagai juara grup jika mampu mengalahkan Real Sociedad di pertandingan terakhir awal November nanti. Selanjutnya, Manchester United akan menghadapi Newcastle pada lanjutan Premier League pada Minggu malam waktu Indonesia. Bagaimana jalannya pertandingan leg kedua antara MU dan Omonia ini? Yuk kita bahas analisanya. MU hanya melakukan sedikit rotasi. MU masih menggunakan skema andalannya yaitu 4-2-3-1. De Gea masih menjadi kiper utama. 4 back diisi oleh Dalot, kemudian Malaysia yang kembali menjadi starter, dan juga Martinez serta Lindelof. Di lini tengah, Ten Hag menurunkan beberapa perubahan. Dia memasangkan Casemiro dan Fred untuk berdua di lini tengah. Untuk gelandang serang ditempati oleh Bruno Fernandes, sedangkan winger kiri dan kanan ditempati oleh Rashford dan Antony untuk mendukung Ronaldo sebagai penyerang tengah. Analisa yang pertama adalah tempo permainan MU yang lambat di babak pertama. Sama seperti pertemuan pertama yang sudah saya analisa, jika belum menonton bisa klik link di atas ini. Tempo permainan MU sangat lambat. Komentar Ten Hag setelah pertandingan menandakan bahwa memang tempo permainan MU sangat lambat. Selain karena pemain Omonia yang melakukan blok pertahanan rendah dengan formasi 5-3-2, mereka menempuh pemain di belakang. MU menggunakan struktur 3-1-6 ketika membangun serangan dan akan berubah menjadi 3-2-5 untuk memasuki setengah lapangan lawan. Sedangkan ketika memasuki sepertiga lapangan lawan, MU menggunakan struktur 2-3-5 dan Omonia menggunakan struktur 5-3-2 untuk mengantisipasinya. Dengan pertahanan yang rapat serta gemilangnya penampilan kiper Omonia, peluang-peluang MU tidak ada yang menjadi gol. Babak pertama ditutup dengan skor 0-0. Analisa kedua adalah perubahan di babak kedua. Perubahan tempo terlihat jelas di babak kedua. MU bermain lebih cepat, pressing lebih agresif, dan ketika mendapatkan bola, pemain MU akan cepat melakukan serangan. Hasilnya, baru beberapa detik, MU telah menciptakan peluang. Tercatat hingga menit ke-58, MU mampu menciptakan 3 peluang dari permainan dengan tempo yang cepat. Pada menit ke-60, perubahan dilakukan. Shaw dan Sancho masuk menggantikan Malaysia dan Antony. Selain pergantian pemain, perubahan posisi juga dilakukan. Di sisi kiri, Shaw dan Sancho melakukan kombinasi, sedangkan Bruno sedikit bergeser ke kanan dan Rashford bergerak bebas di belakang Ronaldo. Maksud dari pergantian ini adalah kombinasi di sisi sayap MU untuk menambah jumlah. Pemain MU akan mengekspos ruang di antara bek tengah dan bek sayap lawan. Pada momen ini terlihat jelas perubahan yang dilakukan MU. Perubahan ini membuat Rashford mendapatkan ruang bebas. Selain itu, MU juga melakukan perubahan dengan merubah arah bola di antara sisi dengan cepat. Pada menit ke-70, Eriksen masuk menggantikan Fred. Masuknya Eriksen ini memperkuat kombinasi di sisi kiri MU dan juga menjadikannya sebagai distributor bola. Pada menit ke-80, McTominay menggantikan Casemiro. Hal ini membuat MU bermain tanpa gelandang pertahanan murni. Di sini, Eriksen akan menjadi distributor bola dan McTominay akan bergerak lebih naik membantu penyerang MU. Kita masuk ke analisa terjadinya gol. Proses gol dimulai saat Bruno yang ada di kanan memindahkan bola ke area kiri. Eriksen yang menerima bola, menahan bola dengan dribble untuk kemudian memberikan passing kepada Sancho. Ketika Sancho membawa bola, Shaw sudah masuk di dalam kotak penalti dan mengikat bek tengah umum. Sedangkan Rashford yang dalam beberapa kali berdiri bebas, kali ini mampu mengikat 3 pemain umum. Keadaan ini dimanfaatkan McTominay untuk masuk ke dalam kotak penalti dan menjadikan jumlah pemain MU dan umum berimbang di dalam area kotak penalti. Kemudian Sancho memberikan passing kepada McTominay dan gol.
Dari analisa di atas, kelemahan MU masih sama, yaitu kesulitan jika menghadapi lawan yang menerapkan blok pertahanan rendah dan menumpuk pemain di belakang. Kita tahu bahwa senjata utama MU dalam beberapa musim ini adalah serangan balik cepat. Dengan kecepatan pemain MU, transisi lawan yang masih berantakan akan dimanfaatkan untuk dapat mencetak gol. Tapi, pada pertandingan ini, lagi-lagi pemain MU masih kesulitan dalam membuka pertahanan lawan. Sebenarnya, jika dibandingkan dengan pertemuan pertama, permainan MU lebih baik. MU mendapatkan peluang, namun sayang penyelesaian sangat buruk. Buruknya penyelesaian ini juga menjadi sorotan dari Ten Hag. Beruntung, perubahan di 10 menit akhir mampu membuat MU mencetak gol. Kemenangan atas Omonia ini kembali menunjukkan bahwa kecepatan pemain-pemain MU masih belum sepenuhnya nyetel dengan filosofi Ten Hag. Namun, hasil akhir tetap menjadi paling utama. Pelan-pelan MU akan menjadi lebih cepat dalam bermain dengan Ronaldo yang tidak dimainkan. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Untuk berita menarik lainnya akan kita update di next video. Thank you for watching.